Jadi kita hari ini akan membahas tentang kanker kulit yang terutama ditujukan untuk umum, yang sebenarnya ini merupakan tantangan dari kita, ya, yang seharusnya ini sudah terselesaikan. Seperti di program NCCN 2015, seharusnya sudah tercapai penanganan kanker, ya, apalagi kanker kulit yang cukup sederhana. Kenapa tidak tercapai? Karena kita sekali lagi tidak mempergunakan panca indera kita sesuai yang ada di Al-Quran, yaitu surat 16 ayat 78. Pergunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Karena sekali lagi dengan bersyukur itu kita menemukan awal, kita akan banyak berbuat. Banyak sekali yang kita bisa hasilkan untuk terapi kanker, apalagi kanker kulit. Ya, insya Allah nanti dari pembicara-pembicara ini akan dihadirkan bagaimana kita mempergunakan panca indera itu dengan melalui deteksi dini sehingga akan diselesaikan dengan baik. Untuk pembicara pertama, saya persilakan Dr. Gunawan. Judulnya tentang karsinoma sel basal ya. Oke, silakan Dr. Gunawan. Baik, terima kasih Dr. Kurnia. Selamat pagi, selamat datang kepada para peserta webinar awam mengenai kanker kulit. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing mengenai karsinoma sel basal. Untuk sebelumnya saya coba share slide terlebih dahulu. Baik. Pertama kita akan membahas mengenai topik salah satu tipe dari kanker kulit yang paling sering yang kita sebut sebagai karsinoma sel basal. Sebagai awal tentunya memang karena dia timbul di kulit, tentunya kita harus mengetahui struktur dari kulit itu tersebut, di mana nanti ada bagian-bagian tertentu tempat timbulnya dari karsinoma sel basal ini. Kulit sendiri memiliki banyak sekali sebenarnya fungsi-fungsi selain dia membuat sebagai suatu proteksi barrier terhadap radiasi ultraviolet, terhadap suatu temperatur yang ekstrim, kemudian proteksi terhadap toksin bakteri, juga dia sebagai sarana untuk kita bisa sebagai persepsi sensoris untuk bisa melakukan indera taktil, kemudian merasakan adanya nyeri, panas, dan kemudian juga untuk mengatur pertukaran suhu dan juga mencegah terjadinya dehidrasi atau kehilangan cairan yang berlebih. Lapisan kulit sendiri nanti akan kita bagi lagi, ada yang kita sebut epidermis, itu bagian yang paling luar, kemudian disusul dengan epidermis di lebih dalam, dan kemudian lapisan subkutis. Ini sebenarnya hanya gambaran mikroskopis saja bahwa epidermis itu ada banyak sel-sel yang menyusun. Kita sebut biasanya sel yang terbanyak itu sebagai keratinosit, dan di sanalah nanti keganasan-keganasan kulit itu seringkali mulai timbul atau terjadi. Ya, ini gambar penampang mikroskopisnya lapisan kulit. Jadi kalau yang saya diskusikan hari ini dengan karsinoma sel basal itu timbul dari lapisan yang paling bawah dari si epidermis tersebut, yaitu kita sebut sebagai stratum basale. Nah, kemudian untuk epidemiologi sebenarnya di Indonesia belum ada yang baku atau yang terbaru, registrasi secara hospital base belum semuanya ada. Kita ambil dari data di rumah sakit atau di negara luar, di Amerika, KSB itu meliputi hampir 80% dari semua keganasan kulit yang terjadi. Dan angkanya cukup besar di sini, 200 per 100 ribu penduduk. Tapi kalau kita di negara Asia jumlah ini tidak sebesar ini, hanya 16 sampai 20 per 100 ribu penduduk. Jadi ada perbedaan di sini karena terkait dengan faktor etnis atau warna kulit yang cukup berbeda antara mereka yang tinggal di Barat ataupun kita di Asia. Ini data yang kita coba kumpulkan memang belum diupdate untuk data terbaru tahun 2016-2017. KSB tetap mendominasi hampir 60% dari seluruh keganasan kulit itu termasuk dalam karsinoma sel basal. Dan faktor penyebab pasti kita belum bisa tentukan, biasanya kita sebut sebagai faktor resiko, dan dari faktor resiko itu kita bisa kelompokkan menjadi faktor yang paling dominan. Dari faktor ekstrinsik itu adalah pajanan dari ultraviolet. Ini kita dapat dari pajanan sinar matahari yang kita alami sehari-hari. Sedangkan faktor intrinsik itu terkait dengan kerentanan dari kulit kita, itu terkait biasa dengan etnik atau ras,
di mana mereka yang berkulit putih biasanya akan lebih rentan untuk terjadinya keganasan kulit tersebut. Ya, ini gambaran dari suatu peta di mana daerah yang berwarna coklat ini itu daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Biasanya daerah ini yang mendapatkan pajanan ultraviolet yang cukup tinggi. Walaupun mungkin nanti di sini tidak semua daerah ini prevalensi keganasan kulitnya sama. Ada tempat-tempat di mana prevalensinya lebih tinggi karena terkait dengan ras. Misalkan di sini kita ketahui di Australia itu umumnya atau diketahui memiliki angka keganasan kulit yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di sekitarnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi pajanan sinar matahari, sebenarnya ada ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Untuk ultraviolet C biasanya akan ditapis oleh lapisan ozon, sedangkan ultraviolet A dan B akan mencapai dan melakukan paparan terhadap kulit kita sehari-hari. Tapi ada perbedaan efek dari UVA dan UVB. UVA ultraviolet A ini menembus lebih dalam dan dia akan menyebabkan gejala seperti penuaan, kulit keriput, atau pasien akan tampak lebih tua. Sedangkan ultraviolet B yang dia tembusnya lebih permukaan, justru inilah yang berisiko sebagai faktor risiko utama terjadinya berbagai macam tipe-tipe keganasan kulit. Sehingga nantinya ini terkait dengan cara pencegahan kita adalah cara-cara untuk melakukan pengurangan pajanan terhadap ultraviolet B yang berlebihan. Ini tadi yang saya sebutkan di awal mengenai tipe-tipe kulit yang terkait dengan kerentanan kita terkena keganasan kulit, bahwa mereka yang masuk tipe kulit tipe 1, tipe 2, ini tipe-tipe yang kulitnya mudah terjadi luka bakar sunburns pada saat terpapar matahari dengan UV index yang cukup tinggi, dan kelompok inilah yang termasuk populasi yang rentan untuk terjadinya karsinoma atau keganasan kulit pada umumnya. Sehingga kelompok-kelompok ini yang akan membutuhkan perhatian serius untuk menggunakan berbagai macam proteksi atau pencegahan-pencegahan terjadinya keganasan kulit. Nah, saya mulai masuk ke lebih spesifik mengenai tipe karsinoma sel basal yang merupakan tipe terbanyak. Tipe ini memang terkenal sebagai tumor yang slow growing, tumbuhnya lambat, tapi bersifat destruksi. Jadi tumbuhnya dia tidak menyebar ke kelenjar getah bening atau menyebar ke tempat-tempat jauh, tapi dia akan tumbuh lokal dan mendestruksi jaringan sekitarnya. Dan sebagian besar, hampir 80% terjadi di daerah kepala dan leher, yaitu daerah-daerah yang memang terpajan oleh sinar matahari yang cukup sering, daerah yang tidak tertutup. Dan lesinya biasanya memiliki gambaran yang khas. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana gambaran khas dari karsinoma sel basal. Dan tempat-tempat lainnya, baik di belakang tubuh, badan, punggung, kemudian tangan, kaki itu terdapat juga, tapi dalam jumlah yang lebih kecil. Ya, ini sebagian garis ini ya, dari bibir ditarik garis ke daerah telinga. Sebagian besar karsinoma sel basal itu hampir 40%, dari 80% yang sering terjadi di kepala leher, hampir 40% biasanya terjadi di daerah pipi dan hidung. Jadi itu daerah yang tersering terjadi karsinoma sel basal tipe seperti ini. Kemudian di bawah ini ada gambarannya yang khas. Biasanya di fase awal akan timbul seperti kita sebut nodul atau bulan, dan warnanya itu seperti translusen, transparan, seperti ada cairan di dalamnya. Kemudian ada gambaran pelebaran pembuluh darah pada benjolan tersebut. Pada fase lanjut, jika ini dibiarkan, maka akan mulai timbul luka di tengah-tengah dari benjolan tersebut. Dan biasanya berwarna relatif agak kehitaman, dan tepi dari luka tersebut menonjol seperti menggulung ke arah dalam. Dan pada fase ini, lanjutnya akan terjadi destruksi yang semakin lanjut pada jaringan-jaringan sekitarnya. Nah, ini sebenarnya tipe-tipe yang lain, tapi di sini kita tidak membahas semua tipe-tipe ini, karena sebenarnya banyak tipe yang ada di literatur itu relatif jarang kita jumpai dalam praktek sehari. Cukup kita harus tahu bahwa tipe yang tersering itu yang kita sebut nodular kistik dengan gambaran yang khas yang saya sebut tadi, yang kita sebut sebagai ulcus rodens. Jadi ada awalnya nodul, translusen, ada gambaran pembuluh darah di atasnya, kemudian mulai timbul ulkus di tengahnya dengan tepinya yang meninggi. Itulah tipe yang tersering yang kita harus kenali. Nah, ini saya ulang sekali lagi, gambaran ini khas ya, selalu gambaran baselioma, bahkan seringkali di literatur disebutnya seperti gambaran mutiara, karena warnanya yang agak translusen. Dan
lesi ini karena juga mudah berdarah dan kemudian menyembuh secara spontan, tumbuhnya lambat, dan seringkali memang yaitu daerah-daerah yang terpajan oleh matahari. Nah, ini tipe yang lebih jarang, tapi ini jarang sekali. Ini juga hanya ingin menunjukkan bahwa karsinoma sel basal itu memiliki pola perilaku yang bervariasi dari tipe nodular yang berbatas tegas, yang kita mudah menentukan batas-batasnya, tapi ada juga sebagian kecil tipe yang lebih sulit untuk ditentukan batasnya, sehingga pada seperti ini, kondisi seperti ini, penanganannya akan sedikit lebih menantang karena kita harus menentukan batas kesehatan yang mencapai batas kesehatan yang bebas tumor. Nah, ini untuk diagnosis, tetap walaupun secara klinis kita bisa menduga adanya basalioma atau karsinoma sel basal, diagnosa pasti adalah diagnosa jaringan. Artinya kita mengambil sampel dari jaringan tersebut untuk kita periksakan di bawah mikroskop, kemudian dilihat dan sel-selnya untuk membuat diagnosa pasti dari karsinoma sel basal. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada tipe-tipe yang lebih sulit untuk ditata laksana karena pertumbuhannya dan pola penyebaran lokalnya. Ada juga dari lokasinya, karena pada lokasi-lokasi tertentu yang kita sebut sebagai daerah berisiko tinggi, itu di daerah wajah. Ini kalau digambar ditunjukkan oleh gambar warna merah, ya, di daerah periorbitan, daerah hidung, kemudian sekitar mulut, sampai daerah telinga. Ini adalah daerah-daerah yang kita anggap sebagai daerah berisiko tinggi. Di sini polanya biasanya penyebarannya lebih ekstensif, kemudian ini juga daerah-daerah yang memiliki fungsi dan estetika yang sangat penting, sehingga menjadi suatu tantangan yang besar untuk menata laksanaan di daerah-daerah tersebut. Kemudian daerah lainnya ada kita juga bagi menjadi daerah yang medium risk, risiko menengah, dan daerah yang low risk atau risiko rendah. Ya, ini ringkasannya, jadi setiap basalioma yang terjadi pada daerah high risk itu kita kelompok sebagai high risk, atau kalau ukurannya sudah di atas 2 cm selalu kita sebut sebagai high risk. Juga pada kasus-kasus di mana telah terjadi kekambuhan atau pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang kurang, atau dengan tipe-tipe yang tadi saya sebutkan di awal, tipe yang pertumbuhannya itu sedikit tidak mudah ditentukan secara klinis karena memang pola subtipenya adalah subtipe yang bukan tipe nodular yang sering kita temukan dalam sehari-hari. Nah, seringkali memang basalioma itu tidak menyebar ke kelenjar getah bening atau ke penyebaran jauh, tapi dia bersifat destruksi lokal, sehingga selain wawancara, selain pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan radiologi. Untuk daerah wajah, karena banyak struktur tulang, seringkali kita akan menyertakan pemeriksaan CT scan untuk mengetahui seberapa jauh ekstensi tumor tersebut sebelum kita menentukan terapi definitifnya. Ini penata laksanaannya, karsinoma sel basal termasuk dalam suatu tumor padat, tentunya pembedahan menjadi terapi yang utama, terapi pilihan, tapi ada faktor-faktor yang menentukan skema atau pilihan operasi yang akan kita lakukan. Dari lokasi anatominya, apakah dia termasuk risiko tinggi, ukuran tumornya, kemudian karakternya, apakah dia tipe yang berbatas tegas, atau tipe yang morphiform, yang sulit ditentukan batasnya, kasus baru, kasus rekuren, usia, dan kemudian juga estetikanya. Intinya bahwa jika kita berhadapan dengan kasus-kasus yang risiko tinggi, penanganan kita akan lebih agresif dibandingkan mereka yang berisiko rendah. Tapi prinsipnya adalah sama, selain kita akan menghilangkan atau mengeradikasi tumor, kita akan mempertahankan fungsi dan estetika sebaik-baiknya dengan tetap mempertahankan kaidah-kaidah onkologi, yaitu 1, tidak memotong di masa tumor, kemudian dia tidak melakukan manipulasi terhadap tumor primernya, kemudian jika memungkinkan di Indonesia ini mungkin ada isu bisa dengan biaya yang rendah dan dilakukan berkali-kali. Nah, ini yang saya sebutkan memang ada terapi pembedahan, non-pembedahan. Terapi pembedahan yang umum kita kerjakan adalah suatu white excision, artinya kita mengangkat tumor dan jaringan sehat sekitarnya kurang lebih setengah senti untuk mendapatkan batas kesehatan yang bebas tumor. Sedangkan untuk non-pembedahan paling umum nanti akan ada di pembicara berikutnya, pemberian radiasi eksterna pada kasus-kasus di mana radikalitas operasi masih kita ragukan, misalkan batas kesehatannya dekat atau tidak bebas, atau mungkin segala upaya untuk mencapai batas kesehatan bebas tumor telah tidak bisa dilakukan lagi. Ini contoh-contoh yang kita kerjakan, ini satu basalioma yang kita lihat bahwa untuk mencapai batas kesehatan bebas tumor, kita melakukan pembuangan tumor dan sedikit dari jaringan sehat di luar dari tepi tumor,
Dan sekaligus kita juga melakukan suatu rekonstruksi untuk mengembalikan tujuan kita menghilangkan tumor dan mempertahankan fungsi dan estetika sebaik yang dapat diterima oleh si pasien tersebut. Contohnya juga, tentu pembuangan tumor ini akan meninggalkan defek dan kita akan langsung melakukan rekonstruksi saat yang sama untuk mempertahankan fungsi dan estetika dari pasien. Nah, ini kemudian untuk pencegahan dari karsinoma sel basal, kita sebenarnya ada 3, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau pencegahan primer artinya kita menghindari faktor-faktor risiko, yaitu menghindari pajanan ultraviolet pertama. Pencegahan sekunder artinya kita berusaha menemukan screening, mendeteksi dini kalau ada kelainan tersebut. Sedangkan kalau yang tersier kita memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan stadium atau patologi dari tumor tersebut. Nah, ini yang pertama, pajanan ultraviolet itu menjadi faktor risiko yang paling penting. Dan itu ada hal-hal yang membuat pajanan itu menjadi lebih tinggi. Misalkan waktu pajanan matahari terutama akan semakin meningkat indeks ultravioletnya di atas jam 10, kemudian meningkat, kemudian menurun lagi setelah jam 3 sore. Kemudian pada musim kemarau tentunya pajanan matahari yang lebih tinggi. Lokasi geografis daerah-daerah yang berada di sekitar garis ekuator atau khatulistiwa, ketinggian daerah, karena pada daerah-daerah yang tinggi, altitude-nya misalkan gunung, setiap ketinggian 1000 kaki akan bertambah pajanan ultraviolet itu sebesar 4%. Sedangkan awan dan lingkungan itu misalkan kita berada di pantai, walaupun kita tidak langsung terkena matahari, tapi pantulan dari air, kemudian dari pasir, dari kering itu juga bisa membuat kita terpajan oleh ultraviolet tersebut. Tidak langsung harus terpapar langsung oleh sinar matahari. Sehingga adalah yang disebut pencegahan primer dengan slip slap itu artinya kita memprotek tubuh kita memakai baju pelindung lengan panjang supaya tidak terpapar matahari, kemudian menggunakan topi yang lebar supaya tidak melindungi bagian wajah dan leher, kemudian menggunakan sunscreen dengan SPF minimal di atas 15 untuk proteksi ultraviolet B-nya sebesar 93%, dengan 4 stars itu artinya kita memberikan perlindungan juga terhadap ultraviolet A, dan reapply karena itu ada masa efektifnya sehingga harus diulang setiap 2 jam. Ini ada salah satu contoh, jadi seperti istilah nenek-nenek berjemur di pantai. Jadi karena dia suka berjemur, kemudian kena pajanan ultraviolet B dan ultraviolet A sekaligus. Kalau ultraviolet A maka efeknya adalah seperti timbul penuaan atau kerutan. Jadi sering dikatakan seperti penuaan nenek-nenek yang berjemur di pantai. Jadi penting untuk memilih SPF yang benar dan sesuai agar kita bisa terlindung dari UVB dan UVA tersebut. Dan satu lagi bahwa mungkin di negara-negara dengan mereka dengan kulit yang putih ingin mendapatkan kulit yang coklat, mereka seringkali datang ke tanning salon untuk mendapatkan pajanan UV, sedangkan pajanan UV sendiri merupakan faktor risiko terjadinya karsinoma sel basal dan keganasan kulit lainnya. Nah, ini pencegahan sekunder, pemeriksaan kulit sendiri atau SAKURI, bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan bantuan cermin atau pasangan. Intinya kita periksa seluruh bagian kulit kita untuk melihat ada tidaknya suatu lesi-lesi baru atau lesi yang berubah, changing, atau kemudian lesi yang berperilaku anomali, misalnya mudah berdarah. Kita kemudian bisa periksakan kepada dokter, dan biasanya SAKURI ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, ini jadi kesimpulan dari seluruh yang saya sharing bahwa satu, karsinoma sel basal merupakan tipe kanker kulit yang sering, di mana tipe nodular tipe yang tersering kita tidak boleh miss pada tipe ini karena gambarnya khas yang seperti saya sebutkan, benjolan, warna relatif transparan dengan pembuluh darah di atasnya, kemudian ada luka di tengahnya. Dan 80% ada di daerah kepala leher, kemudian sifatnya agresif lokal, jarang menyebar, tapi harus ditata laksana, kalau tidak akan menimbulkan mutilasi yang besar. Dan dari semua faktor-faktor resiko itu, pajanan ultraviolet adalah faktor resiko ekstensif yang utama. Dan nanti karsinoma sel basal akan dibagi menjadi risiko tinggi dan risiko rendah, di mana penanganan pada risiko tinggi tentunya akan lebih agresif dibandingkan pada risiko rendah. Tapi penanganan utama dari karsinoma sel basal sebagai salah satu bagian dari suatu tumor adalah suatu pembedahan untuk mencapai batas kesehatan bebas tumor. Dan untuk pencegahan primer dengan menghindari faktor risiko, pencegahan sekunder dengan cara deteksi dini, pencegahan tersier dengan cara mendapatkan atau menata laksana pengobatan sesuai dengan stadium dan sifat biologi dari tumor tersebut.
Ya, mungkin demikian dari saya. Nanti kita mungkin akan berkembang di sesi diskusi tanya jawab. Mungkin terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Kurnia sebagai moderator. Ini belum. Terima kasih Dr. Gunawan. Kita lanjutkan aja ke pembicara kedua dan ketiga, nanti pertanyaan terakhir aja. Kita kumpulkan setelah pembicara keempat dari radioterapi. Silakan Dr. Erwin. Baik. Terima kasih Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami akan sedikit sharing tentang kanker kulit yang lain. Kanker kulit yang lain itu maksudnya jenis yang berbeda dari yang telah dijelaskan oleh Dr. Gunawan sebelumnya, tetapi masih masuk dalam kategori kanker kulit. Saya sharing dulu. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Dok. Bisa ya. Oke. Jadi topik saya adalah karsinoma sel squamosa kulit dan terapinya. Artinya karsinoma sel squamosa itu ada juga bukan di kulit saja, artinya bisa di mukosa, di selaput mukosa ataupun selaput lendir yang ada di rongga mulut, di usus, di tempat lain yang diliputi oleh mukosa. Yang kita bicarakan pada pagi ini tentang di kulit. Oh, sorry. Kembali ke tentang kulit, tadi Dr. Gunawan telah menjelaskan bahwa kulit itu bagian yang terluas, terbanyak yang ada di tubuh kita. Dan fungsi utama memang proteksi terhadap rangsangan dari luar, apakah radiasi, apakah temperatur, toksin, bakteri. Tanpa kulit, tubuh kita akan terpapar oleh segala macam. Namun kulit yang ada itu ternyata masih belum kuat untuk memproteksi karena punya resiko-resiko yang seperti tadi dijelaskan Dr. Gunawan. Kulit juga berfungsi sebagai panca indera dan persepsi sensoris. Kita bagi tumor kulit menjadi dua, ada yang jinak, ada juga yang ganas. Nah, tidak semua tumor itu harus ganas. Apa sih bedanya? Kita lihat ini. Jika tumor jinak, maka strukturnya masih baik. Masih baik itu bentuknya, batasnya tegas, jelas. Dikatakan strukturnya baik. Tumbuhnya lambat. Kalau tumor ganas, tumbuhnya cepat. Nah, tumor ganas selain tumbuh juga bisa meluas ke jaringan sekitar. Bisa juga masuk ke pembuluh darah, bisa masuk ke pembuluh limfe, sehingga dia bisa bermigrasi ke tempat yang lain. Sehingga sangat beresiko karena jika terjadi penyebaran. Seperti ini, selnya tumbuh, makin lama makin tumbuh, kemudian dia menembus masuk ke dalam pembuluh darah, dan di sanalah dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi tidak hanya menyebabkan kerusakan lokal, tetapi bisa juga terjadi penyebaran. Ada beberapa jenis tumor kulit yang perlu dan mungkin banyak para peserta ketahui selama ini, mungkin di tetangga, keluarga, mungkin diri kita sendiri juga punya gambaran-gambaran seperti ini. Nah, ini contoh tumor jinak pada orang tua biasanya. Keratosis seboroik. Tumor ini termasuk kategori jinak. Pada orang tua, tumbuhnya lambat, tanpa ada gejala yang lain, dan tumbuh pada beberapa tempat, punggung, perut, wajah, leher, dan prognosisnya baik. Jarang berubah menjadi ganas. Nah, seperti ini juga ada, yang nomor pertama itu biasanya tumbuhnya di leher. Di leher kalau kita lihat ada bintik-bintik, ada benjolan kecil-kecil, seperti itu namanya skin tag. Ada juga yang di perut, nomor 2. Ada yang bekas operasi timbul, kita sebut dengan keloid.
Ada juga yang di tangan, biasanya tumbuh kecil-kecil, nonjol, bahasa Indonesia sering kita katakan dengan kutil. Ada juga di kelopak mata. Ini biasanya dengan silap yang tinggi, ya. Dan juga pada yang merah ini, gambaran pada bayi, anak-anak yang muncul, kita sebut dengan hemangioma, tumor jinak pembuluh darah. Ini tumor jinak. Tapi yang akan kita bicarakan adalah suatu tumor ganas pada kulit. Ada juga di antara tumor jinak dan tumor ganas kita sebut dengan lesi prekanser. Yang berhubungan sama karsinoma squamous ini adalah actinic keratosis. Ini suatu gambaran bercak kasar berwarna kemerahan di sekitar daerah yang terpapar oleh sinar matahari. Biasanya tidak ada tanda-tanda yang lain, tetapi 10% bisa berubah menjadi ganas. Ada juga yang disebut dengan keratoakantoma. Sekilas mirip-mirip juga dengan basalioma, tetapi ini suatu tumor jinak kulit yang timbul dari folikel rambut. Pertumbuhannya cepat. Nah, seperti ini tumbuhnya cepat dalam beberapa minggu bisa berubah menjadi karsinoma sel squamosa. Ada juga yang disebut dengan Bowen disease. Bowen disease ini bercak kemerahan progresif, dia kadang juga berkerusta, kadangkala sering dikatakan eksim atau psoriasis. Ini merupakan salah satu lesi pre-cancer sebelum terjadi cancer. Nah, sekilas itu memang harus diketahui supaya kita punya wawasan ada tumor jinak, ada tumor ganas, dan ada yang lesi pre-cancer. Kembali ke tentang anatomi kulit, nah di gambar ini terlihat jelas bahwa kalau tadi Dr. Gunawan mengatakan basalioma itu dari sel-sel basal, sedangkan kalau karsinoma squamous ini dari sel-sel squamous yang ada lebih di permukaan. Bersusun-susun ya, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan basalioma dan squamous, kalau basalioma tadi di sel basal, tumbuhnya ke atas, tumbuh destruksi, bisa juga nanti ke bawah, tentunya tidak kemana-mana dia, di situ saja destruksi. Berbeda dengan squamous, dia punya potensi tumbuh ke dalamnya jauh lebih besar. Dan kalau sudah menembus membrana basalis, di bawah sini sudah ada pembuluh darah dan pembuluh limfe, sehingga dia punya potensi menyebar. Itu yang membuat berbeda dengan basalioma. Nah, kita tahu negara kita negara tropis, ultraviolet mungkin sepanjang tahun, apalagi di daerah Indonesia Timur, curah hujan sedikit, lebih banyak musim panasnya. Hati-hati, sinar matahari yang terik itu, walaupun kita sudah punya proteksi kulit, sinar ultraviolet A dan B tetap bisa menembus. Kita bagi tadi kembali, ada yang tentang melanoma dan non-melanoma. Karsinoma sel squamous termasuk kelompok yang non-melanoma. Dari sel-sel keratinosit epidermis, letaknya di permukaan. Termasuk kanker kulit kedua setelah basalioma, laki-laki dikatakan lebih banyak, karena mungkin laki-laki lebih banyak terpapar sama sinar matahari, mayoritas pada usia tua, dan dikatakan sembuh dengan tinggi kalau sudah diangkat, terutama jika ukurannya belum besar, belum terjadi penyebaran ke organ lain. Dapat muncul selain paparan sinar matahari, dia juga bisa muncul oleh beberapa sebab, bisa karena iritasi kronis, bisa karena tumbuh dari jaringan parut atau adanya luka di kulit yang kronis, tumbuhnya lebih agresif, lebih invasif, dapat ke kelenjar getah bening, bahkan bisa menyebar ke paru-paru. Nah, seperti itu, menonjol, ada krustanya,
Kalau teraba mungkin juga terjadi ulcerasi di tengah sedikit mendepresi dan kadangkala berdarah dan terdapat kropeng-kropeng, tapi sangat berbeda dengan basalioma di mana basalioma lebih jelas tentang terlihat adanya sel-sel mutiara. Lokasi yang tersering ya tentunya di daerah terpapar matahari. Kalau tadi Dr. Gunawan mengatakan ada zona H. Untuk KSS tidak hanya daerah yang terpapar, tetapi juga daerah yang sering terjadi iritasi kronis. Nah, kenapa muncul? Ini kembali ke teorinya tentang ultraviolet. Ya, ultraviolet A itu yang menyebabkan ultraviolet A itu diserap oleh kulit dermis. Itu yang menyebabkan terjadi gangguan di sana, terjadi penuaan, sedangkan ultraviolet B sampai epidermis inilah yang menjadi resiko untuk memicu terjadinya kanker kulit. Nah, seperti ini gambarnya. UVB mengenai pada epidermis dan ke atas, kalau UVA sampai ke lapisan lebih dalam. Etiologi penyebabnya belum secara pasti belum diketahui, tetapi besar peran paparan sinar ultraviolet juga bisa dengan zat kimia, suhu, radiasi, adanya radiasi kronis, jaringan virus, bahkan terdapat penyebab dari virus. Ini gambar bagaimana terjadinya keganasan akibat paparan sinar matahari. Faktor risiko untuk keganasan ini adalah warna kulit, tadi dikatakan yang Fitzpatrick 1 dan 2, orang-orang yang dalam keadaan imunosupresan, mengkonsumsi imunosupresan. Biasanya orang-orang yang menjalani transplantasi organ, sehingga sering mengkonsumsi obat-obat imunosupresan. Kemudian juga ada riwayat penyakit kulit sebelumnya, riwayat penyakit genetik, apakah albino, itu juga meningkatkan, seroderma pigmentosum, faktor usia, adanya juga mutasi genetik, dikatakan BCL2 dan RAS, paparan sinar ultraviolet, dan juga paparan tadi tidak hanya dari matahari, yang dibuat tadi melalui tanning bed juga melalui terapi medis juga dapat meningkatkan keganasan ini. Infeksi HPV dikatakan adanya cedera pada kulit pada pasien-pasien luka bakar yang luas, yang berlanjut, bisa terjadi perubahan menjadi sel ganas, dan jenis kulit Fitzpatrick 1-2. Ini gambar sudah dijelaskan Dr. Gunawan sebelumnya. Nah, di samping tadi usia tua terpapar, sering juga berhubungan inflamasi kronis tadi, apakah ada ulkus, ada sinus, jaringan parut. Gambar ini adalah gambar orang dengan osteomilitis pada kakinya yang berubah menjadi keganasan squamous cell pada kulit. Hati-hati, jadi banyak faktor juga yang dapat menimbulkan keganasan tipe ini. 2% terjadi metastasis dan 20% sering timbul rekurensi. Kita bagi dua menjadi yang in situ maupun yang invasif. In situ itu artinya belum menembus membrana basalis. Ini tidak bisa menyebar, sedangkan yang invasif kita lihat bentuknya bercak kasar, adanya luka terbuka, adanya bintik seperti edge spot, padat, keras, pertumbuhannya berbentuk kubah, kadang ada pertumbuhan-pertumbuhan seperti kutil, adanya bahkan ada seperti cula-cula kecil berbentuk badak, ya, cula-cula kecil seperti culanya badak itu, adanya benjolan atau bercak kemerahan. Ada yang seperti kutil, ada yang berkrusta, ada yang di ulkus saja di telinga ini. Bisa juga bercak kasar kemerahan saja. Nah, ada juga yang tepinya menonjol, ini seperti contoh di telapak kaki. Ada yang nyeri yang tidak sembuh-sembuh pada bibir,
Ada yang seperti mirip age spot, bintik-bintik faktor usia, tetapi juga ada yang nodul pertumbuhan bulat dan tepinya meninggi. Semuanya gangguan ini harus segera dikonsultasikan ke tenaga kesehatan untuk melihat apakah itu merupakan suatu keganasan kulit apa tidak. Nah, di kuku juga bisa terjadi perubahan di sana, adanya garis hitam di bawah kuku. Bahkan diikuti semacam timbul jaringan kecil yang seperti kutil yang tidak sembuh-sembuh dari tepi kuku itu. Perhatian, bisa jadi itu suatu KSS, mudah berdarah, dan beberapa kasus kukunya menghilang. Nah, tentu kuku menghilang, mengecil, berkurang itu bisa banyak sebab, tapi harus menjadi perhatian kita. Nah, seperti ini menonjol, ada yang sampai terjadi. 5 menit lagi. Terima kasih Dr. Kurnia. Dan juga bisa terjadi penyebaran ke kelenjar getah bening. Nah, apa yang Anda lakukan jika terdapat gejala-gejala seperti tadi, segeralah untuk konsultasikan ke dokter Anda. Tentunya akan dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan untuk keluhan Anda, terutama kulit tadi. Dan seperti ini gambar dari Dr. Gunawan, dilakukan biopsi. Biopsi gunanya untuk mengetahui jenis histopatologisnya, bisa dengan berbagai cara, bisa diambil semuanya, bisa di-swab biopsi, bahkan bisa dengan punch biopsi. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa selnya ini bukan sel tumor yang lain, bukan basalioma, bukan melanoma, tetapi betul-betul sel karsinoma sel squamous dengan gambaran yang terlihat seperti ini. Dia dokter patolog akan mencarinya. Setelah hasil biopsi, maka akan dibuat semacam stadium untuk menentukan gradasi seberapa jauh penyakitnya sudah terjadi penyebaran. Stadium 3 itu sudah menyebar, ya. Stadium 4 juga sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Kemudian tenaga kesehatan akan memberikan terapi, ada 4 terapinya, surgery, radiasi, kemoterapi, dan targeted terapi. Untuk tindakan surgery-nya adalah eksisi dan diseksi kelenjar getah bening. Bisa juga dengan teknik bedah yang non-destruktif, yaitu kuretase maupun kauterisasi. Nah, gambar pertama ini ini tindakan utama yang dilakukan jika ada tumor ganas kulit. Eksisi luas, diambil cukup luas supaya tidak timbul supaya mengurangi terjadinya kekambuhan. Ada juga melakukan kuretase, dikerok, ada juga dilakukan dengan electrodissection. Untuk kasus yang sudah advance, perlu dilakukan rekonstruksi. Ini gambar dari sejawat Dr. Yadi di hidung, ini juga di bokong. Setelah dilakukan operasi, maka dilakukan rekonstruksi. Tidak cukup dengan tindakan itu, tidak cukup dengan eksisi, juga dilakukan diseksi kelenjar getah bening, dilakukan radiasi, bahkan sampai dilakukan terapi sistemik. Prognosisnya tergantung dari invasi, jenis, ukuran, lokasi, penyebab, dan apakah menggunakan imunosupresan. Setelah kita mengetahui terapinya, juga kita perlu untuk upaya-upaya pencegahan. Seperti Dr. Gunawan juga dilakukan upaya pencegahan paparan sinar matahari dengan berbagai cara, sleep, slope, slap tadi, dan juga deteksi dini dengan sakuri, dan mengenal tindakan peringatan apakah terjadi kemerahan di daerah sensasi tersebut, terjadi daerah yang sering teriritasi, harus kita perhatikan, dan periksalah di depan cermin untuk tindakan sakuri. Dan saya kira di akhir-akhir ini banyak orang karena COVID ingin berjemur untuk mendapatkan vitamin D3, vitamin D, tapi tolong juga harus diperhatikan ada resiko-resiko kanker kulit.
Terima kasih, Dr. Kurnia. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Dr. Erwin. Untuk pembicara selanjutnya silakan Dr. Diani tentang kanker kulit melanoma yang paling ganas dari sekian kanker kulit. Ya, silakan Dr. Diani. Ya, terima kasih Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini saya akan berbicara tentang kanker kulit melanoma maligna. Melanoma maligna ini adalah kanker kulit yang jarang terjadi, tetapi paling ganas dan menimbulkan kematian yang cukup tinggi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Dok. Oke. Ya, jadi tadi sudah banyak dibahas mengenai anatomi kulit. Jadi secara garis besar kulit itu ada dua lapisan, yaitu lapisan superficial atau kita kenal dengan epidermis, kemudian juga lapisan yang lebih dalam disebut dengan dermis, di mana kalau lapisan epidermis itu lokasinya paling atas, kemudian avaskuler, tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang dalam itu banyak pembuluh darah. Nah, kalau di epidermis sendiri ada beberapa tipe sel di sana, yaitu keratosit, melanosit, sel Langerhans, dan juga sel Merkel. Kalau kita lihat di sini namanya tadi melanoma maligna, jadi ini adalah dari sel melanosit. Nah, untuk dermisnya sendiri ini terdiri dari pembuluh darah, kemudian saraf-saraf, folikel rambut, dan juga kelenjar keringat. Dibentuk oleh jaringan penghubung dan juga mengandung kolagen, kemudian jaringan ikat elastis dan fibroblast dan seterusnya. Jadi melanoma sendiri itu adalah suatu melanoma maligna adalah tumor ganas yang berasal dari melanosit. Nah, kemudian terjadi ini jarang di Asia, cukup jarang kejadiannya, sekitar ini di luar di Eropa 5 dari 100.000 pasien. Jadi rata-ratanya di usia 63 tahun. Tetapi kalau di Asia insidensi dari melanoma maligna itu bisa sekitar 0,2 sampai 0,5 per 100.000 populasi. Kemudian 90% kematian tumor kulit itu karena melanoma maligna. Jadi tadi dikatakan bahwa melanoma maligna ini adalah paling ganas, prognosisnya paling jelek dibanding dengan yang dua tersebut tadi. Kemudian resikonya saya rasa untuk kanker kulit sama adanya paparan sinar matahari, mutasi gen, ada gangguan metabolik. Nah, untuk melanoma ini juga bisa terjadi di daerah lain selain kulit, misalnya di mata, kemudian di hidung, di rongga mulut, dan juga di organ kelamin. Ada beberapa subtipe dari melanoma maligna, jadi ada yang namanya superficial spreading melanoma, ini paling banyak sekitar 70%. Kemudian juga nodular melanoma, ini warnanya dia nodul, jadi berupa benjolan, warnanya biru gelap sampai hitam atau biru kemerahan. Kemudian juga ada yang namanya lentigo melanoma maligna, didapat pada usia 60 sampai 80 tahun dan sangat jarang kalau di bawah 40 tahun. Nah, ini yang paling bawah ini akral lentigos melanoma. Jadi kalau yang disebut akral itu terjadi di telapak tangan atau kaki. Jadi ini adalah salah satu melanoma maligna yang tidak terkait dengan paparan sinar matahari. Nah, ini adalah gambarnya. Kita lihat ini superficial spreading yang paling banyak ditemukan. Kemudian lentigo melanoma maligna, kalau nodular itu nodul, jadi ada benjolan seperti ini. Kemudian kalau ini adalah akral lentiginous melanoma yang kita temukan pada kaki.
Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tidak terkait dengan paparan sinar matahari. Jadi bagaimana diagnosis dari melanoma maligna? Jadi berdasarkan klinis. Jadi berdasarkan klinis, seorang dokter yang berpengalaman bisa melihat bahwa keluhan yang dikeluhkan pasien di kulit tersebut itu suatu melanoma. Jadi sekitar 80-90% kita bisa melihat dengan jelas. Kemudian ada pemeriksaan kulit, tentunya diperiksa seluruhnya. Kemudian juga nanti ada kriteria ABCDE, nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga perhatian pada lesi yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini keluhannya rata-rata memang pasien datang dengan keluhan adanya tai lalat yang membesar, tumbuh progresif, tambah terus, kemudian gatal, berdarah, bahkan kadang bisa juga disertai borok. Jadi rata-rata memang pasien datang ke dokter adanya tai lalat yang dirasakan berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan pernah saya mendapatkan, walaupun cukup jarang, mungkin 2-3 pasien datang dengan keluhan adanya benjolan di lipat paha waktu itu. Ya, setelah diperiksa ternyata di kakinya ada suatu kecurigaan melanoma maligna. Karena melanoma maligna tersebut mempunyai sifat menyebar melalui kelenjar getah bening dan juga bisa menyebar jauh. Jadi pada saat kita memeriksa pasien dengan benjolan di leher, di lipat paha, atau mungkin juga di ketiak dan leher, kita harus mencari primernya. Apakah ini benjolan tersebut memang primer dari kelenjar getah bening atau penyebaran dari kanker primer yang lainnya, misalnya tadi melanoma maligna. Nah, kemudian kalau pada pemeriksaan fisik kita lihat adanya tumor atau benjolan yang warnanya bisa coklat muda sampai tua, sampai ke hitam. Kemudian bentuknya nodul atau plak dan juga kadang bisa disertai dengan luka. Kemudian ini adalah beberapa gejalanya, ada gejala mayor dan minor, yaitu kalau mayor perubahan ukuran, kemudian tepinya yang tidak rata, dan juga warnanya tidak rata. Jadi artinya adalah bahwa dalam satu benjolan tersebut, misalnya suatu tai lalat, itu warnanya tidak sama. Jadi ada yang coklat muda, tua, bahkan sampai kehitaman. Kemudian untuk gejala minornya, ukurannya diameter lebih dari 7 mili, adanya inflamasi atau reaksi peradangan, bisa sering berdarah, dan adanya perubahan sensasi di sekitar kulit. Nah, ini kalau ada pigmentasi satu gejala mayor atau 3 gejala minor, kita curiga adanya melanoma maligna. Nah, untuk pemeriksaan biopsi ini adalah pemeriksaan yang 100%, artinya kita bisa curiga terhadap lesi tersebut adalah melanoma, tapi kita harus melakukan biopsi untuk memastikannya 100%. Jadi ini biopsinya tergantung dari ukuran juga, kita bisa misalnya curiganya cukup kuat, kita lakukan eksisi luas, kemudian kita periksa histopatologi, atau kita biopsi kecil terlebih dahulu. Nah, tadi disinggung-singgung ABCDE, A itu adalah asimetri, bahwa tidak teratur bentuknya. B itu adalah border irregularity, bahwa tepinya tidak rata. Color itu artinya warnanya bervariasi. Diameter itu ukuran lebih dari 6 mili, dan juga adanya E atau elevation. Jadi permukaan yang tidak teratur dan menonjol dalam beberapa waktu tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kalau normal, kita lihat berbeda. Jadi kalau yang curiga maligna, ini kita bisa melihat bahwa batasnya tidak asimetri ini bentuknya. Kemudian kalau B ini border, ini batasnya cukup bagus. Kalau ini tepinya sangat tidak rata. Kemudian kalau yang di normal, ini warnanya yang sama, tetapi kalau kita lihat di yang curiga melanoma, ini warnanya ada yang hitam, ada yang
coklat muda, jadi bervariasi. Kemudian untuk diameter itu artinya ukuran, dan juga yang evolving atau evolution ini dari 1 bisa nambah di sekelilingnya dalam waktu tertentu. Nah, ini kita harus curiga suatu melanoma maligna. Oleh sebab itu, jika kita mempunyai suatu tai lalat, ya kita mesti perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah perbedaan tai lalat yang normal kemudian dengan curiga suatu melanoma. Jadi kita perhatikan dari ABCDE-nya tadi. Nah, ini seperti yang lainnya juga ada faktor risiko, misalnya tipe kulit, misalnya kulit putih 10 kali lebih mendapatkan resiko untuk melanoma. Kemudian juga usia, wanita dan pria usia kurang dari 50 tahun, pria lebih banyak dari wanita, gender di sini juga merupakan faktor risiko, dan tanning bed use. Tanning bed use itu adalah suatu penggunaan suatu alat untuk membuat kulit kita menjadi lebih gelap. Jadi contohnya adalah berjemur. Nah, hati-hati kalau berjemur, tidak hanya melanoma maligna saja, tetapi tadi sebutkan Dr. Erwin dan Dr. Gunawan bisa juga untuk karsinoma sel basal dan juga karsinoma sel squamosa. Nah, ini adanya riwayat melanoma sebelumnya, kemudian riwayat paparan matahari, dan juga adanya nevi tai lalat yang jumlahnya banyak. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai tai lalat yang jumlahnya banyak, yang ukurannya besar, itu harus diperhatikan. Salah satunya dengan namanya sakuri, pemeriksaan kulit sendiri. Kemudian adanya riwayat keluarga, kemudian predisposisi genetik, adanya tumor supresor gen, dan juga penderita dengan kanker kulit yang lain, misalnya KSB. Itu juga merupakan faktor risiko terjadinya melanoma maligna. Nah, untuk diagnosisnya, selain tadi yang disebutkan, kita juga ada alat namanya dermoskopi. Ini adalah suatu alat yang fungsinya untuk melihat si benjolan atau tai lalat tersebut, apakah ada kecurigaan keganasan melanoma maligna. Kemudian nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian histopatologi yang tadi saya sebutkan, biopsi itu adalah yang utama. Kemudian ada lab-lab tertentu, pemeriksaan LDH dan sebagainya. Nah, ini adalah alat dermoskopi, ini bukan 100%, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini kecurigaan suatu melanoma maligna atau bukan. Jadi alatnya ini kita intip, kemudian kita lihat akan lebih jelas, misalnya batasnya bagaimana, warnanya seperti apa. Nah, itu cukup membantu oleh dokter yang tentunya yang mempunyai pengalaman banyak untuk melihat dengan menggunakan dermoskopi. Nah, pemeriksaan penunjang tadi sudah saya katakan bahwa melanoma maligna adalah suatu kanker kulit yang mempunyai sifat dia bisa menyebar melalui kelenjar getah bening dan juga bisa menyebar jauh. Nah, kita untuk menyebar jauh, kita bisa foto ronsen, kemudian USG perut untuk melihat apakah ada penyebaran ke paru-paru dan juga ke hati atau kelenjar getah bening yang lokasinya di perut. Nah, sekarang sudah ada alat yang canggih, kita menggunakan PET scan, akan tetapi memang biayanya atau harganya cukup mahal. Nah, kemudian kalau misalnya ada kecurigaan menginfiltrasi ke daerah yang lebih dalam, apakah bisa mengenai tulang atau jaringan soft tissue, jaringan lunak yang di bawah dari melanoma tersebut, kita bisa melakukan pemeriksaan misalnya CT scan atau MRI. Nah, ini yang biopsi tadi sudah, kemudian untuk pemeriksaan spesimen dilakukan oleh patolog akan melihat jenis histopatologinya. Nah, ini untuk prognosisnya bahwa tergantung tentunya dari pilihan terapi dan adjuvannya.
Jadi untuk yang masih lokal, belum ada penyebaran, itu year survival rate cukup baik, 98,3%, akan tetapi jika sudah terdapat metastasis jauh, akan turun menjadi 16%. Pada pasien-pasien yang masih di stadium 1 dan 2, faktor prediksi untuk survival-nya adalah ketebalan tumor, jadi kita cek dengan Breslow, kemudian apakah ada ulkus atau ulkus luka yang tidak sembuh-sembuh, dan juga tergantung dari stadium patologinya. Nah, jenis kelamin juga merupakan faktor prognosis yang signifikan, terutama untuk yang di ekstremitas, jadi pria lebih buruk. Kemudian untuk pasien dengan metastasis ke kelenjar getah bening, terdapat 3 variabel untuk prognosis, yaitu jumlah dari kelenjar getah bening yang mengandung metastasis, kemudian usianya, dan juga adanya ulkus atau borok. Nah, ini adalah untuk prognosis berdasarkan kedalaman dari melanoma tersebut. Jadi kalau masih lokal cukup tinggi 95-100%. Nah, kita kalau lihat semakin dalam dari melanomanya mengenai jaringan di bawahnya di atas 4 mili itu adalah 50%. Untuk tata laksananya sebenarnya tidak beda jauh dengan kanker kulit yang lain. Prinsipnya adalah untuk yang lokal di kulit adalah eksisi luas. Artinya adalah si tumornya yang diambil, kemudian jaringan sehat di sekitarnya yang dibuktikan dengan pemeriksaan potong beku bahwa jaringan sekitarnya tadi sudah bebas tumor. Kemudian untuk regionalnya, karena tadi menyebar melalui kelenjar getah bening, jika positif akan dilakukan diseksi kelenjar getah bening. Lagi Dr. Diani. Ya, terima kasih dok. Selain itu ada terapi adjuvan atau tambahan. Nah ini antara lain misalnya imunoterapi, kemudian targeted terapi, kemoterapi, dan sebagainya. Itu adalah terapi yang tambahan atau untuk yang inoperable. Nah ini pencegahannya tentunya sama dengan kanker kulit yang lainnya, hati-hati terhadap pajanan sinar matahari, kemudian juga deteksi dini diri sendiri, melihat mengenal kulit dari tubuh dengan sakuri. Nah kesimpulannya melanoma adalah tumor yang kulit yang paling ganas dari sel melanosit, kemudian juga kita berpegang pada perubahannya dengan ABCDE, dan terapinya berupa pembedahan dan juga terapi adjuvan. Saya rasa cukup sekian dari presentasi saya, nanti bisa berkembang dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Diani. Ya. Untuk pembicara terakhir dari radioterapi Dr. Endang Nuryadi, silakan kepada Dr. Endang. Terima kasih Dr. Erwin. Saya buat share screen dulu. Saya mengucapkan terima kasih dari bagian bedah telah mengundang. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah dok. Ya, baik. Saya akan membawakan topik mengenai kanker kulit dengan radioterapi. Kanker ya, bahwa ini untuk awam Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa di dunia ini setiap 2 detik meninggal karena kanker. Kemudian juga setiap 1 detik di dunia ada terdiagnosis dengan kanker. Nah ini adalah untuk angka kanker di dunia pada tahun 2018 berdasarkan data Globokan, di mana nomor 5 ini kanker kulit jenis non-melanoma ternyata menempati urutan kelima kanker terbanyak di dunia pada tahun 2018. Sementara untuk kanker kulit jenis melanoma itu berada di posisi 20. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 65.155 kematian karena kanker jenis kulit non-melanoma.
Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ini adalah data 10 kanker terbanyak di Indonesia pada tahun 2018. Yang biru adalah laki-laki, yang merah adalah perempuan. Dapat dilihat bahwa kanker kulit ini banyak terjadi pada laki-laki. Sedangkan kalau wanita memang terbanyak adalah kanker payudara dan kanker mulut rahim atau kanker serviks. Kemudian ini adalah jumlah pasien kanker kulit yang dirujuk ke instalasi pelayanan terpadu onkologi radiasi sejak tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun ini, di mana angka karsinoma sel basal atau basalioma menempati posisi pertama, diikuti oleh KSS atau karsinoma sel squamosa dan melanoma dan kanker kulit lainnya. Kemudian untuk lokasi yang tersering dari kanker kulit, ini pada pasien-pasien yang dirujuk ke tempat kami, 89% lokasi yang tersering adalah di daerah kepala dan leher. Untuk daerah ekstremitas seperti lengan dan kaki itu hanya 60% dan badan hanya 5%. Nah, apabila kita membicarakan tata laksana kanker secara general, kita memerlukan terapi secara multidisiplin, baik dari pembedahan atau surgery, kemudian radioterapi atau terapi pemberian radiasi, kemudian ada terapi sistemik, yaitu dengan kemoterapi dan imunoterapi. Juga sama halnya dengan tata laksana pada pasien kanker kulit. Nah, untuk radioterapi ini sendiri, mungkin Bapak Ibu yang belum memahami atau belum kenal gitu ya, radioterapi itu sendiri adalah terapi untuk penanggulangan kanker maupun tumor-tumor lainnya dengan menggunakan sinar pengion dalam upaya mengobati penderita kanker. Jadi prinsip radioterapi itu adalah memberikan radiasi yang sebesar-besarnya yang ditujukan kepada sel kanker atau sel tumor ganas dengan dosis yang terukur, kemudian memberikan sekecil-kecilnya radiasi pada area jaringan normal yang sehat di sekitar tumor tersebut. Terapi radiasi pada kanker kulit itu mempunyai ada 3 peranan, yaitu pertama sebagai adjuvan. Adjuvan itu adalah terapi lanjutan setelah dilakukan operasi. Utamanya kanker itu harus diangkat sebanyak-banyak mungkin apabila memungkinkan. Dan setelah kanker itu diangkat, kita memang tidak yakin apakah sel-sel kanker yang tidak tampak oleh mata dan tidak tampak oleh pemeriksaan MRI atau CT scan itu apakah masih ada yang tersisa pada jaringan di dalam tubuh. Nah, itulah gunanya adjuvan radioterapi, yaitu memberikan radiasi untuk mematikan sel-sel kanker yang tidak tampak oleh mata ataupun pemeriksaan penunjang imaging. Kemudian juga untuk terapi definitif adalah untuk kanker-kanker yang tidak mungkin dilakukan pembedahan sebelumnya, baik mungkin karena lokasi ataupun mungkin tingkat agresivitas atau tingkat stadium yang sudah tinggi. Kemudian sebagai terapi paliatif adalah untuk kanker-kanker kulit yang sudah menyebar, ada yang menyebar ke tulang atau otak, ini kita melakukan radiasi untuk menurunkan angka kesakitan yang dirasakan, seperti nyeri kepala atau nyeri tulang, ataupun perdarahan. Nah, ini jenis-jenis radioterapi, Bapak Ibu, ada radiasi eksterna dan brachytherapy. Radiasi eksterna itu memberikan radiasi dari alat yang dinamakan linear accelerator, di mana pemberian sumber radiasi itu di luar tubuh. Dan kita di RSCM mempunyai cukup peralatan pesawat radioterapi yang cukup canggih, dan satu-satunya di Indonesia ada tomoterapi Halcyon. Kemudian juga penata laksanaan bisa dengan brachytherapy, yaitu memberikan sumber radiasi langsung pada area yang terkena kanker tersebut. Nah, untuk proses satu tahapan radiasi, itu kami sebagai dokter spesialis onkologi radiasi mendapat rujukan dari dokter terujuk, dokter onkolog, teman sejawat yang menjumpai adanya suatu kanker, kemudian dilakukan biopsi, kemudian mungkin dioperasi atau tidak dioperasi. Setelah itu, apabila membutuhkan terapi radiasi, merujuk ke kami. Kalau di RSCM itu di instalasi pelayanan instalasi pelayanan terpadu onkologi radiasi, juga pelayanan kanker terpadu RSCM. Ini adalah proses satu tahapan radioterapi, di mana untuk pasien-pasien pertama dilakukan CT simulator. Ini alatnya seperti CT scan, pasien masuk ke sini, gunanya untuk kami
menentukan daerah mana yang akan kami radiasi. Kemudian setelah CT simulator, lakukan treatment planning. Ini adalah image di mana yang diambil dari CT simulator, kita menggambar, mengkontur daerah kanker mana yang daerah yang kita mau radiasi, juga daerah mana yang harus kita pertahankan supaya tetap sehat. Dan kemudian di planning, dibantu oleh teman sejawat fisika medis, kemudian hasil planning baru kita melakukan radiasi. Proses ini bisa berlangsung dari 1 sampai 7 hari tergantung tingkat kesulitan dan kompleksivitas dari kanker tersebut. Ini adalah contoh pada pasien saat dilakukan radiasi. Ini kebetulan area yang diradiasi ada daerah kepala leher. Pasien menggunakan masker termoplastik. Di sini ada marker. Gunanya masker ini adalah untuk membantu positioning pas saat melakukan radiasi. Karena positioning ketepatan ini menjadi unsur yang sangat penting bagi terapi radiasi. Juga untuk imobilisasi ataupun imobilisasi supaya pas saat selama di sinar itu pasien tidak gerak-gerak sehingga area radiasinya itu tidak berubah-ubah. Ini kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 15 menit proses penyinaran. Ini adalah contoh pas saat positioning pasien masuk ke pesawat radiasi, di mana ada laser. Laser ini bukan untuk penyinaran, bukan, tapi ini untuk membantu positioning saat akan dimulai radiasi. Untuk radioterapi radiasi sendiri yang diberikan ini melalui pesawat ini tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Kemudian juga ini adalah pesawat linear accelerator untuk pemberian terapi radiasi. Juga ada yang superficial yang menggunakan energi yang lebih rendah untuk kanker kulit yang sangat di lokasinya sangat di permukaan. Juga ada brachytherapy. Di sini ada kontak terapi juga yang ditempelkan di di kulit yang terkena. Kemudian untuk terapi pada pasien-pasien dengan kanker kulit yang sangat-sangat superficial, artinya sangat-sangat di permukaan, itu bisa menggunakan terapi dengan sinar elektron. Itu juga dikeluarkan dari pesawat linear accelerator juga. Dan ada teknik brachytherapy, yaitu memasukkan sumber radiasi langsung pada area yang terkena kanker. Ini contohnya dipasang seperti selang ya, untuk dilangsung di area yang bekas ataupun masih ada kankernya. Ini adalah contoh pasien-pasien kami yang telah dilakukan operasi dari bagian bedah onkologi. Ini adalah pasien yang basalioma yang masa tumornya atau kankernya sudah diangkat. Kemudian dilakukan flap, ditutup dengan kulit. Kemudian setelah itu kita lakukan radiasi. Nah, ini juga pasien ini area yang cukup luas ya, yang dilakukan pengangkatan kankernya, kemudian ditutup dengan flap oleh sejawat bedah tumor, kemudian kita lakukan radiasi pada pasien ini. Kemudian ya untuk penata laksanaan kita multidisiplin bersama dengan tim bedah, kemudian dari macam-macam, ada dari kulit, ada dari radiologi, dari PA. Nah, inilah penata laksanaan kanker sel squamosa, karsinoma sel squamosa, karsinoma sel basal, dilakukan radioterapi sekitar mungkin dari 60 sampai 64 gray dalam 6 sampai 7 minggu. Jadi terapi radiasi itu bukan sekali disinar habis itu selesai pulang, bukan, tapi memerlukan waktu antara 4 sampai dengan 7 minggu. Setiap hari disinar Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu Minggu, lama radiasinya sekitar mungkin dari 5 sampai dengan 15 menit. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Ini tadi sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, Dr. Gunawan, Dr. Erwin. Jadi kita harus mengenal kanker kulit dan mengenal bagian-bagian kulit. Dan kanker kulit ini dia itu bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Beda dibandingkan dengan kanker serviks yang ada di dalam mulut rahim. Itu nggak bisa dilihat oleh mata kita sendiri, ataupun kanker paru yang ada di dalam paru itu harus membutuhkan
fasilitas penunjang seperti X-ray maupun CT scan. Tapi kalau kanker kulit itu kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Jadi lakukanlah deteksi dini kanker kulit, ya, periksa kulit sendiri, pengecekan atas penampakan pertumbuhan abnormal atau sesuatu yang abnormal pada kulit bisa dilakukan sebulan sampai 3 bulan sekali. Juga tadi sudah banyak dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya, waspadai tanda pada kanker kulit apabila ada benjolan ataupun warna yang aneh, asimetris, kemudian ujung-ujungnya atau batasnya tidak beraturan, kemudian warnanya juga ada yang berwarna-warni, kemudian dengan diameter yang besar, dan kemudian apabila ada kecurigaan suatu titik ataupun suatu lesi yang di kulit yang kok bertambah lama bertambah besar, itu harus dicurigai. Inilah pemeriksaan kulit sendiri, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh semua pembicara, jadi harus memeriksakan satu persatu area tubuh, apakah ada yang dicurigai, juga daerah-daerah yang tidak terlampau terlihat, seperti yang di belakang kepala ini kan susah ya, jadi perlu bantuan cermin kecil, supaya kita bisa melihat area-area yang tidak bisa dilihat secara langsung. Juga jangan lupa di daerah belakang, punggung dan bokong dengan bantuan cermin. Konsultasikan ke dokter apabila ada apa-apa, konsultasikan ke dokter di pusat layanan kesehatan terdekat bila menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kanker yang dideteksi lebih dini memiliki angka keberhasilan yang lebih baik dan mengurangi kecacatan, baik dari segi kosmetik maupun dari fungsi tubuh tersebut. Nah, ini khusus untuk pelayanan radioterapi yang ada di Indonesia. Ini kita mengetahui saat ini pada zaman pandemi COVID, kami tetap buka seluruh Indonesia, tidak ada yang ditunda-tunda karena kanker itu sendiri adalah penata laksanaan yang tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa harus disegerakan tergantung dari jenis dan lokasi dari kanker tersebut. Tetapi untuk pasien-pasien radioterapi yang menjalani terapi penyinaran saat ini, apabila saat menjalani penyinaran terapi radiasi, bila ada keluhan seperti penurunan kesadaran, lemas atau kelumpuhan atau sakit yang tidak tertahan atau tidak dapat atau nyeri saat makan atau batuk atau kesulitan bernapas atau demam di atas 37,5 ya, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ini kita mengantisipasi untuk COVID-19. Juga untuk selama pandemi COVID-19 ini waspada untuk pasien kanker, bahwa kanker itu adalah penyakit di mana terdapat penurunan tingkat kekebalan tubuh akibat oleh penyakit kanker itu sendiri, sehingga memudahkan infeksi bakteri ataupun virus. Yang kita takutkan adalah virus COVID-19. Makanya untuk pasien-pasien kanker harus menjaga diri dengan sebaik mungkin, aspek keselamatan diri dan sekitar juga harus diutamakan. Juga untuk pasien kanker selama terapi radiasi atau berobat ke rumah sakit selama pandemi COVID ini, tingkatkan daya tahan tubuh sebaik mungkin, makan makanan yang bergizi, suplemen multivitamin, istirahat yang cukup, olahraga bila memungkinkan, kemudian juga patuhi anjuran dari pemerintah, apalagi saat ini dari PSBB, di rumah sebisa mungkin, sering mencuci tangan, pakai masker ya, apabila di rumah sakit sebaiknya mungkin pakai masker surgical, tapi kalau di luar mungkin bisa pakai masker kain. Dan yang penting juga jaga jarak dengan sekitarnya 1 meter atau 1 meter lebih dengan orang lain. Kalau ke rumah sakit hanya butuh cukup 1 pendamping saja, karena untuk mengurangi risiko terpaparan terhadap yang lainnya. Juga bila mengalami gejala infeksi saluran nafas seperti demam, batuk, sesak napas, segera melapor ke petugas kesehatan atau datang ke IGD terdekat. Juga hindari berpergian ke antar kota, keluar kota. Juga jajaki kemungkinan bila memungkinkan telekonsultasi atau telekonsultasi antara dokter dan pasien. Kita ada berbagai 5 menit lagi, Dr. Endang. Ya, baik dok. Kita ada berbagai informasi yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian di @onkrat_rscm di Instagram ya, untuk onkologi radiasi, kemudian pelayanan kanker terpadu @pekat_scm, juga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi @pori.iros.
Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas atensinya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua pembicara. Jadi yang terakhir ini kita akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dibacakan oleh Dr. Sinta. Yuk, silakan Dr. Sinta. Dr. Sinta. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Kurnia. Saya akan membantu Dr. Ahmad Kurnia untuk menyebutkan beberapa pertanyaan kepada para pembicara. Yang pertama untuk Dr. Gunawan dari Kelvin. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, pasien di puskesmas tempat saya bekerja ada yang menderita lesi yang dicurigai dokter sebagai karsinoma sel basal di sekitar telinga. Namun pasien masih terus menolak untuk dirujuk karena masalah administrasi dan biaya. Jadi selama ini saya hanya rutin kontrol ke puskesmas untuk ganti balutan luka. Kemarin lukanya sudah terinfeksi dan menyerang seluruh bagian telinga, hanya tersisa tulang rawan. Oleh dokter umum hanya berani diberikan pencucian luka seperti biasa dan pemberian obat antibiotik. Apakah penanganan awal tersebut sudah cukup dokter? Terima kasih. Mohon dijawab dok. Baik, terima kasih atas pertanyaan Dr. Kevin. Kalau kita lihat dari tadi deskripsinya, mungkin ini tipe nodul ulceratif mungkin ya. Jadi gambarnya memang awalnya nodul, kemudian lama-kelamaan akan timbul luka atau ulkus di tengahnya. Itu memang perjalanan dari penyakit tersebut. Dan kalau kita lihat lokasinya di telinga, ini adalah lokasi yang termasuk dalam risiko tinggi, high risk, karena di daerah zona H. Nah, kemudian tentu seperti yang disebutkan di presentasi, bahwa penanganannya adalah sebenarnya penanganan utama adalah pembedahan. Dan ingat, karsinoma sel basal itu memang memiliki mutilasi yang besar, destruksi lokal kalau tidak ditangani dengan baik atau dengan waktu yang tepat. Dan kita dalam prinsip kita melakukan pembedahan, kita prinsipnya tidak melakukan pemotongan tumor, kita bekerja di zona yang sehat, membuang tumor dengan batas kesehatan yang bebas tumor. Jadi saran saya untuk pasien yang di puskesmas adalah membuat rujukan ke center terdekat yang mampu menangani dari basalioma tersebut, gitu. Karena tindakan mencuci luka, apalagi melakukan debu demang, itu tidak akan memberikan suatu solusi yang tepat untuk pasien dengan basalioma, terutama di lokasi-lokasi yang risiko tinggi. Mungkin demikian dari saya, Dr. Sinta. Baik. Ada pertanyaan lagi dok untuk Dr. Erwin. Selamat pagi, saya ingin bertanya terkait keratosis seboroid, apakah bisa berkembang menjadi kanker kulit dan biayanya pada lansia sangat sering ditemui serta bagaimana penanganannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nadia yang bertanya tentang keratosis seboroid. Tadi memang saya tampilkan bahwa ada tumor jina, ada tumor ganas. Keratosis seboroid bukan tumor ganas, termasuk tumor jina yang timbul biasanya pada usia di atas 50, 60 tahun. Faktor utama yang muncul selain ada mutasi juga sinar matahari paparan serta proses penuaan, ya. Terus apakah bisa menjadi suatu keganasan kulit? Tidak, dia tetap seboroid, keratosis seboroid. Namun jika dalam pengobatan, dalam terapi berkembang menjadi misalkan dia sering tergores, sering terjadi iritasi, Anda harus perhatikan di situ, ya. Ada resiko-resiko. Tetapi kalau keratosisnya saja tidak menyebabkan keganasan. Untuk tindakan, apa yang harus dilakukan penanganannya? Tujuan penanganannya itu adalah pertama, apakah dia sudah mengganggu atau tidak, ya. Yang kedua, apakah terjadi gatal, apakah timbul pada daerah yang rentan infeksi, mudah terjadi pendarahan. Nah, kalau seperti itu, maka dilakukan tindakan, ada yang sifatnya operatif, ada yang topikal ataupun non-operatif. Operatifnya berbagai macam, mulai dari eksisi, ada krioterapi, ada kuritase saja,
ada elektrodiseksi, sampai ke laser pemberian CO2. Beberapa kasus diberikan hidrogen peroksida dan pemberian-pemberian obat yang lain yang sifatnya topikal. Sekali lagi, karena ini faktor usia berperan di situ dan sinar ultraviolet, yang akan dilakukan tindakan adalah yang mengganggu. Karena proses penuaan akan tetap berjalan terus. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Erwin. Yuk silakan Dr. Sinta, ada lagi yang mau ini? Ada pertanyaan untuk Dr. Diani dari Tri Astuti. Assalamualaikum, saya penderita melanoma maligna karena saya lalat sudah dioperasi 1 tahun 1 bulan. Sesudah operasi saya disuntik BCG dan sekarang saya tidak mendapatkan terapi apapun. Yang saya tanyakan, 1, bagaimana penanganan yang terbaik buat saya? Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk berjemur? Ada 2 pertanyaan dok, yang satu lagi dari Lina, bagaimana terapi melanoma pada lansia? Berikut dok, pertanyaannya untuk Dr. Diani. Terima kasih dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, kembali lagi tadi kalau pasien sudah mendapat terapi melanoma dari pembedahan dan juga terapi adjuvan atau tambahannya tentunya memerlukan evaluasi atau follow up seumur hidup. Artinya bahwa pasien akan dijadwal oleh dokternya untuk kontrol, melihat apakah ada rekarensi atau kekambuhan lagi di primernya, di lokasi tempat operasi, kemudian karena sifatnya menyebar ke kelenjar getah bening, harus diperiksa juga kelenjar getah bening apakah ada rekarensi atau timbul kembali di kelenjar getah bening, atau dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, kemudian yang satunya lagi bisa menyebar jauh bisa ke paru-paru, ke hati. Nah, itu harus diperiksa. Tentunya ada jadwal dari dokter yang melakukan tindakan waktu-waktu untuk kontrolnya itu kapan. Jadi sudah ada harus dilihat, karena walaupun sudah mendapat terapi operasi dan terapi tambahan, yang namanya cancer bisa sewaktu-waktu akan bangun lagi dalam tanda kutip atau terjadi kekambuhan, tergantung kekambuhannya di mana. Kemudian untuk waktu-waktu yang baik untuk radiasi untuk berjemur, tentunya pada tadi kembali lagi Dr. Erwin ya, pada saat ini kita COVID tentunya butuh berjemur mungkin di sekitar jam 9 dan 11, tapi ya waktunya saya rasa 10 menit, 15 menit cukup. Jadi kalau waktu terlalu panjang, hati-hati juga orang yang mempunyai predisposisi terjadi suatu kanker kulit bisa terkena juga. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang satu lagi tadi apa ya Dokter Sinta ya? Bagaimana penanganan kanker melanoma maligna pada pasien lansia, dok? Ya sebenarnya sih untuk prinsipnya kembali lagi untuk melanoma maligna prinsipnya adalah surgery white excision, kemudian juga melihat regionalnya kelenjar getah beningnya ada terlibat atau tidak, dan juga penyebaran ada atau tidak. Jadi kembali lagi ke stadium pada saat pasien datang ke dokter. Tetapi untuk pada orang tua tentunya kita akan memperhatikan bagaimana skala Karnofsky atau kekuatan dari si pasien, apakah bisa melakukan kegiatan sendiri dan sebagainya itu seperti apa, dinilai. Nah tentunya untuk terapinya kita harus mempertimbangkan side effect dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta bahwa pada orang tua kita harus sesuai dengan SOP-nya seperti ini, tapi kita harus memperhitungkan agar quality of life dari si pasien tersebut yang notabene sudah lansia masih jangan lebih buruk dibandingkan kalau misalnya diterapi sama tidak terapi harus dipertimbangkan. Nah itu dokternya harus mengetahui itu. Jadi memperhitungkan quality of life. Jangan sampai misalnya diberikan terapi tambahan justru pasien quality of life-nya jelek dan maaf bisa sampai meninggal seperti itu. Terima kasih Dr. Diani. Yuk silakan ada lagi Dr. Sinta.
Jadi setiap terapi itu harus dipertimbangkan juga kualitas hidup pasien, ya, apakah akan lebih buruk dengan dikasih terapi tambahan apa tidak, nah itu harus diperhitungkan. Apalagi diperhitungkan juga umur rata-rata orang Indonesia berapa, ya. Jadi jangan kita lakukan lebih buruk lagi sehingga dia meninggal dengan penderitaan yang berkelanjutan. Terima kasih. Yuk, silakan Dokter Sinta, ada lagi? Ada beberapa pertanyaan, Dok, sifatnya umum. Berikut pertanyaan dari Vincentia Meli. Apakah tipe kulit Asia yang tinggal di daerah banyak terdapat kanker kulit seperti Australia bisa menjadi faktor pemicu kanker kulit? Ini bisa dijawab ke pembicara. Mungkin Dr. Erwin mau jawab. Silakan, Dok. Sen ne dediğini bilir misin ha? Uç beyliğini biz salamaz. Muzaffer Mandur. Maaf, Dok, tidak terdengar, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya Vincentia Meli. Apakah tipe kulit Asia ya? Jadi tadi kan Dr. Gunawan juga menjelaskan bahwa kita tuh tinggal di daerah tropis. Daerah tropis sudah dibekali tipe kulit yang katakan kita sebut dengan sawo matang. Secara awam gampangnya seperti itu. Sawo matang itu pada kulit yang di daerah tropis, yang sering terpapar oleh sinar ultraviolet. Sekarang ditanya apakah beresiko untuk tinggal di daerah yang kanker kulitnya banyak. Misalkan Australia. Australia itu sebenarnya awalnya dulu-dulunya penduduk aslinya tuh aborigin ya namanya, kalau nggak salah. Ya, aborigin. Bukan kulit putih. Kulit putih itu pendatang yang tempatnya subtropis di sana, bukan disiapkan oleh pencipta untuk hidup di daerah seperti itu. Nah, kalau kita pergi ke daerah yang berbeda sama tempat lahir kita, ya tentunya kita harus membekali diri, mempersiapkan diri. Kalau pergi ke tempat yang beresiko, kulit kita sawo matang tentunya berbeda kans untuk timbul kanker kulitnya dibanding mereka-mereka yang kulit putih. Sehingga apakah beresiko? Ya tetap ada resiko tetapi lebih sedikit. Bukan berarti Anda boleh dengan sesukanya untuk melakukan tanning atau berjemur seperti mereka, saya kira tidak, tetap harus kita perhatikan. Mungkin tambahan dari pembicara lain, silakan. Ya mungkin saya menambahkan. Jadi memang seperti yang Dr. Erwin sebutkan, jadi kita ada pajanan dari faktor risiko sinar ultraviolet dan juga ada kerentanan kita secara genetik warna kulit kita. Tapi jika kita memang harus beraktivitas di tempat-tempat atau waktu-waktu di mana ada pajanan yang kita ketahui jelas pajanannya cukup tinggi ultravioletnya, maka kita harus melindungi diri. Salah satu tadi slogan itu yang sleep, slow, flare. Dan salah satunya adalah selain menggunakan pakaian, kita menggunakan juga SPF, di mana memang yang direkomendasikan adalah SPF-nya itu minimal di atas 15 dan sifatnya broad spectrum, jadi melindungi terhadap ultraviolet A dan juga untuk ultraviolet B. Biasanya perlindungan untuk ultraviolet A itu ada nanti tanda bintang nanti atau plus di kemasan itu, yaitu minimal 4+. Sedangkan SPF-nya itu 15, itu melindungi 93% terhadap UVB. Kemudian mengenai kebiasaan untuk kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D, itu memang tetap dianjurkan, tapi pemilihan waktunya harus dilihat UV index di daerah tersebut. Untuk di Indonesia rata-rata yang terbaik adalah di sekitar jam 9 sampai jam 10 dengan lama 5 sampai 15 menit. 5 menit untuk mereka dengan warna kulit yang putih yang lebih berisiko, 15 menit untuk mereka yang warna kulitnya itu relatif lebih berwarna atau coklat. Kemudian cara berjemurnya juga menjadi perhatian karena sebenarnya idealnya yang berjemur, yang dilakukan penjemuran itulah sepertiga kulit wajah. Dan kalau kita lihat perjalanan dari vitamin D itu, begitu sinar matahari mengenai kulit, dia merubah kolesterol, dia menjadi D3, disimpan di fat cell, di sel lemak, kemudian dibiarkan sampai tubuh membutuhkan, kemudian diproses oleh hati dan ginjal menjadi kalsitriol. Nah, kalsitriol itu yang dipakai nanti untuk vitamin D yang bentuknya aktif.
Jadi yang dijemur itu adalah kulit-kulit yang sebenarnya mengandung lapisan lemak di bawahnya. Sedangkan kulit-kulit yang tadi saya jelaskan high risk di daerah mata, di daerah hidung, di daerah telinga, itu kulit-kulit yang relatif tipis sebenarnya, yang sebenarnya tidak cukup ideal sebagai penghasil vitamin D. Gitu. Dan sebagian besar memang karsinoma sel basal pada yang saya share seringkali terjadi di daerah kepala leher. Gitu. Jadi harus ada juga pengetahuan bagaimana memilih waktu untuk berjemur, kemudian bagian tubuh yang ideal, kemudian juga mengetahui cara perlindungan jika kita harus beraktivitas di tempat dan waktu yang memang pajanan ultraviolet tinggi. Mungkin demikian dari saya, Dr. Sinta. Baik, Dok. Terima kasih, Dr. Erwin dan Dr. Gunawan. Berikut ada pertanyaan untuk rencana dari radioterapi, Dr. Endang. Ada 3 pertanyaan, Dok. Yang pertama dari Dian. Terima kasih atas ilmunya, Dok. Izin bertanya, dokter, saya masih bingung, Dok. Salah satu faktor resiko kanker dan terkena radiasi. Tapi mengapa radioterapi menjadi pengobatan kanker kulit? Apakah bisa memicu kanker yang lain? Apakah ada efek samping dari radioterapi, Dok? Dan apakah ada cara mencegah timbulnya efek samping radioterapi seperti penggunaan obat oles di kulit yang diterapi atau obat minum, Dok? Yang kedua, dari Rati, apakah kanker kulit bisa diterapi dengan radioterapi saja, tidak perlu dioperasi? Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan, misalnya apakah pada pemberian radioterapi dapat menyebabkan efek samping yang lebih berat apabila diradiasi di dekat mata? Bagaimana sisi sebelahnya? Apakah dapat menyebabkan kebutaan? Terima kasih, Dok. Silakan dijawab. Ya, baik. Sama yang radiasi bisa menyebabkan kanker juga. Nah, kalau kita ngomong radiasi itu bermacam-macam. Nah, kalau yang radiasi yang diberikan oleh untuk pengobatan radioterapi itu adalah radiasi yang sudah terukur dosisnya untuk membunuh sel-sel kanker. Tetapi yang radiasi yang menyebabkan tadi yang potensial atau risiko terjadi kanker kulit, yaitu adalah radiasi-radiasi yang muncul seperti misalnya kalau kita ada kejadian misalnya kebocoran radiasi di contohnya yang waktu di Jepang di Fukushima gitu kan, itu kebocoran radiasi. Nah, itu radiasi yang dosisnya mungkin kecil untuk mematikan sel kanker, tetapi dia menyebabkan sel tubuh, sel normal itu terjadi mutasi. Nah, mutasi itu yang kedepannya dapat menyebabkan suatu keganasan atau kanker. Jadi bukan radiasi yang ditujukan untuk pengobatan. Kalau yang ditujukan untuk pengobatan itu sudah terukur, kemudian dengan dosis, kemudian dengan waktu, dengan kekuatan energi yang mampu untuk membunuh sel kanker. Justru radioterapi itu untuk membunuh sel kanker. Kemudian efek samping selama radioterapi betul ada, itu adalah kalau misalnya ini terjadi pada kulit ya, kita ngomongin kanker kulit, maka radiasi efek samping yang timbul dari yang mungkin yang paling ringan, yaitu suatu kemerahan pada kulit, kemudian sampai yang paling berat grade 3 itu basah ataupun seperti lecet ya. Tetapi angka untuk terjadinya grade 3 efek samping itu sangat kecil. Karena prinsip radioterapi itu adalah memberikan sebesar-besarnya dosis radiasi untuk sel kanker, tetapi sekecil-kecilnya pada jaringan sekitar yang masih sehat. Tapi kalau kita ngomongin radiasi kepada daerah kepala leher, misalnya contohnya kanker nasofaring ataupun kanker lidah atau kanker yang ada di dalam rongga mulut. Nah, itu efek samping selain mungkin yang terjadi adalah di kulit seperti kehitaman ataupun yang sampai berat itu adalah seperti lecet basah ya. Tapi juga yang daerah-daerah mukosa dalam tenggorokan atau mulut bisa seperti peradangan lah ya, nyeri menelan. Tapi itu timbulnya tidak pada semua orang. Itu hanya mungkin ada presentasinya yang timbul pada setiap orang tergantung dari lokasi tumornya atau lokasi kankernya. Semakin besar lokasi kanker, maka kemungkinan untuk efek samping itu mungkin lebih besar karena area yang diradiasi itu juga semakin besar. Kemudian
Tadi apalagi Dokter Sinta? Tadi efek samping sudah, kemudian risiko terjadinya paparan. Apakah Oh, yang daerah mata tadi ya? Ya, dari mata juga boleh yang Iya. radiasi. Nah, ya itu kan pasien-pasien dengan kanker sel basal, karsinoma sel basal atau basalioma itu lokasinya itu bisa yang tadi yang di daerah muka ini ya, muka sampai masuk ke dalam sangat invasif, kemudian dioperasi oleh sejawat bedah onko, kemudian ada yang mungkin juga harus matanya juga diangkat gitu karena memang sudah infiltrasi atau sudah masuk ke dalam area bola mata. Nah, kemudian kan dilakukan radiasi, kemudian dilakukan radiasi setelah dilakukan operasi, dilakukan radiasi. Nah, bagaimana dengan paparan radiasi terhadap misalnya organ yang sehat, misalnya organ mata yang sebelahnya. Nah, kita itu nggak akan memberikan radiasi kalau kita mempertimbangkan juga daerah-daerah yang sehat. Jadi daerah yang sehat sebelahnya, misalnya mata sebelahnya, kita harus pertahankan. Itu paparan radiasinya, dosis radiasi harus seminimal mungkin diberikan terhadap yang terpapar oleh mata yang sehat di sebelahnya, karena itu sangat vital. Dan itu kita menggunakan teknik-teknik yang cukup tinggi ya, seperti IMRT, kemudian bisa juga SBRT, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Dokter Sinta? Ada lagi dok, satu lagi mengenai apakah kanker kulit bisa diobati dengan radioterapi saja tanpa dilakukan operasi dok? Nah, kita harus kembali kepada penata laksanaan kanker secara multidisiplin. Idealnya adalah apabila sesuatu yang bisa diangkat, itu diangkatlah gitu. Karena kita kan sel kanker itu kan ganas ya, sel kanker itu ganas, sedikit aja, sisa sedikit itu dalam hitungan beberapa minggu itu bisa membesar lagi, gimana yang udah besar. Dan juga kalau misalnya diangkat sebanyak mungkin, kemudian setelah itu kita periksakan di patologi, gimana batas sayatannya dan sebagainya, apakah membutuhkan terapi adjuvan radioterapi, kita berikan terapi radiasi. Tapi juga ada juga pasien-pasien yang diberikan radioterapi tanpa operasi karena sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi, mungkin karena lokasinya atau tingkat infiltrasi kanker tersebut sangat besar, itu baru dilakukan radioterapi saja. Cuman kalau misalnya kecil, itu sebaiknya diangkat, habis itu kita pertimbangkan untuk disinar. Gitu, Dokter Sinta. Dokter, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sifatnya umum, mungkin para pembicara bisa menjawab. Saya bacakan satu-satu terlebih dahulu ya dok. Yang pertama, pertanyaan dari Anto. Selamat pagi dokter, izin bertanya, salah satu faktor risiko kanker kulit adalah terkena sinar matahari, sedangkan saya bekerja banyak di outdoor. Sebaiknya bagaimana ya dok? Atau seperti orang-orang bekerja seperti petani atau nelayan? Ya, boleh dijawab dulu dok? Ya mungkin tadi sudah dijawab sebenarnya pertanyaannya ya. Jadi ya jika kita harus bekerja di tempat atau waktu di mana kita ketahui pajanan ultraviolet yang tinggi, kita siapkan proteksi yang bisa kita kerjakan supaya kita tidak terpapar sinar ultraviolet yang menjadi faktor risiko utama, faktor ekstrinsik utama sebagai terjadinya kanker tersebut. Yang tadi yang slogan itu menggunakan pakaian yang menutupi tubuh, kemudian menggunakan SPF yang sesuai, sunscreen yang sesuai, yang sifatnya minimal di atas 15, 4 bintang, kemudian dipakai 15 menit sebelum kita beraktivitas yang di tempat yang terpapar sinar matahari dengan UV index yang tinggi. Kemudian juga pilih SPF yang water resistant, karena nanti kita akan berkeringat. Itu harus pilih yang water resistant. Dan juga jangan menganggap memakai SPF itu cukup sekali untuk seterusnya seharian, karena itu perlu diulang setiap 2 jam untuk mendapatkan efek proteksi yang terbaik dari SPF tersebut. Nah, nanti ada juga perlindungan-perlindungan lainnya, misalkan kalau bekerja di lapangan, misalkan sebagai nelayan atau petani, menggunakan topi yang cukup lebar untuk melindungi daerah wajah dan leher dari sinar matahari, kemudian juga menggunakan sunglass, kemudian menggunakan pelindung baju lengan panjang dan celana panjang. Mungkin itu saja yang bisa dilakukan kalau memang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di waktu dan tempat tersebut. Mungkin demikian, Dokter Sinta. Baik, Dokter Gunawan, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan dari Atik Harwati.
apakah vitiligo termasuk kanker kulit dan apakah bisa diobati? Boleh dijawab, Dok? Ulangi pertanyaannya coba. Apakah penyakit vitiligo termasuk kanker kulit dan apakah bisa diobati? Ya, untuk kalau vitiligo sih bukan termasuk kanker kulit ya. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa untuk kanker kulit itu harus ada kondisi-kondisi tertentu dan dilakukan biopsi sebagai terapi, sebagai diagnosis yang 100%. Kalau hanya vitiligo sih bukan penyakit kulit, bukan kanker kulit, tapi itu penyakit kulit dan ada obatnya juga. Itu aja sih, Dokter Sinta. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter Diani. Selanjutnya ini pertanyaan lumayan beberapa ditanyakan oleh peserta. Apakah perawatan kecantikan kulit seperti chemical peeling, laser, atau IPL dapat menyebabkan resiko kanker kulit? Kalau iya, apa penyebabnya? Dan sebaiknya bagaimana? Ingin melakukan treatment tersebut tanpa meningkatkan resiko kanker kulit. Selanjutnya ada juga pertanyaan mengenai kosmetik yang bisa menyebabkan kanker kulit, Dok. Yang mau dijawab pada para pembicara. Ya, mungkin saya dulu yang menjawab. Jadi penggunaan aktivitas peeling itu sebenarnya kan sifatnya mengelupaskan lapisan kulit yang sudah tua atau lapisan kulit mati dengan harapan mendapatkan kulit yang tampak lebih cerah atau menghilangkan biasanya perbedaan warna di wajah, ada flek atau perbedaan warna yang ingin dihilangkan. Tapi kita kembali kepada yang telah dijelaskan oleh semua pembicara di awal bahwa kulit itu sebenarnya memiliki suatu fungsi yang penting sebagai fungsi proteksi. Kalau kita lihat lapisan-lapisannya secara mikroskopis kan ada lapisan tanduk, korneum, kemudian ada epidermis. Epidermis itu ada 5 lapis, kemudian baru dermis, kemudian baru di bawahnya hipodermis atau subkutis. Secara normal terjadi regenerasi yang teratur, bahwa nanti lapisan kulit yang mati itu akan digantikan oleh lapisan kulit di bawahnya yang lebih sehat. Tapi pada tindakan peeling itu dipercepat, jadi dihilangkan lapisan kulit mati atau lapisan kulit yang tidak sehat tersebut, sehingga kulit menjadi lebih terpapar atau kita sebutnya sebagai fotosensitivitasnya meningkat. Jadi dia lebih sensitif terhadap pajanan matahari. Dan kalau peelingnya bersifat medium, mungkin hampir sebagian epidermisnya ikut terangkat pada peeling itu, sehingga lapisan basal itu langsung terpapar. Jadi begitu terkena matahari, dia akan langsung mendapatkan pajanan yang lebih besar dibandingkan jika peeling itu tidak dikerjakan. Maka UV index yang sama akan memberikan efek yang lebih besar pada mereka yang di peeling. Maka pada orang demikian yang dilakukan peeling, maka harus melakukan proteksi yang baik terhadap pajanan dari sinar matahari. Sedangkan penggunaan krim-krim wajah biasanya yang dikaitkan dengan isu kesehatan kulit biasanya penggunaan logam berat, yaitu merkuri. Dan memang secara aturan di FDA pun disebutkan bahwa maksimal penggunaan merkuri dalam logam berat itu adalah 1 ppm, 1 part per million, tidak boleh lebih dari itu. Dan isu yang sering terjadi pada penggunaan krim yang mengandung merkuri itu justru bukan di masalah kulitnya, karena nanti pada saat digunakan krim di kulit, dia akan diserap sebagian dan akan diakumulasikan di organ-organ lain yang lebih sensitif terhadap merkuri tersebut. Salah satu contohnya adalah di ginjal. Jadi laporan-laporannya justru lebih banyak terjadi gangguan kesehatan di organ di luar kulit, tapi penyerapannya melalui kulit. Mungkin demikian, Dokter Sinta. Baik, Dokter Gunawan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Dari Jehan. Saya mau bertanya, saya punya tai lalat di wajah, waktu kecil sudah ada dari kecil, bersama tumbuhnya saya, tai lalat itu juga membesar, beberapa waktu belakangan ini ternyata ada satu lagi bertambah, dan selama ini tidak ada keluhan di sekitarnya atau badan yang lain, namun kadang terasa gatal. Apa itu bisa dibilang tumor atau kanker ya, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi tadi, untuk tanda-tanda dari melanoma maligna ada ABCD. Jadi bagaimana nanti dilihat bagaimana ukurannya, jadi untuk bentuknya seperti apa, kemudian juga tepi-tepinya apakah ada tegas atau tidak, kemudian warnanya seperti apa. Jadi apakah seragam, homogen, warnanya coklat semua, atau di situ ada warna coklat muda, kemudian ada yang coklat tua,
atau bahkan kehitaman. Nah, itu harus diperhatikan sendiri. Kemudian kalau misalnya ada nambah tai lalat sih bisa aja nambah tai lalat. Cuma tadi kembali lagi diperhatikan ABCDE-nya. Nah, saya agak susah menjawab apakah ini suatu melanoma atau bukan. Saya sarankan untuk ke dokter. Jadi setidaknya bisa dilihat apakah itu ada kecurigaan atau tidak. Bisa menggunakan dermoskopi, bahkan mungkin dokter menganjurkan suatu biopsi. Jadi untuk tai lalat saya rasa tadi diperhatikan ABCD itu paling penting untuk melanoma maligna. Itu saja. Kecuali tai lalat yang seperti Mega ya, beruntung ya hoki ya Dokter Diani. Oh iya. Jadi ini harus kita bikin ya. Iya, siap. Oke, ada lagi Dokter Sinta kan terakhir ya. Sudah dok, nah saya kembalikan ke Dokter Ahmad Kurnia. Terima kasih Dokter Sinta yang bantu ya. Terima kasih juga pada pembicara dan juga yang ikut serta dalam acara mendengarkan kanker kulit. Ini penting sekali, terutama kita yang di daerah ya, sekali terlambat akan kacau lah penanganan kansernya. Ya, sekali lagi Allah udah ngasih di surat 16 ayat 78, pergunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Ya, itu aja melalui deteksi dini ya. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan NCCN tahun 2015 walaupun terlambat sekarang ini sehingga datang pada stadium awal. Terima kasih sekali lagi pada seluruh pembicara, pada seluruh pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingatlah yang baik itu dari Allah, yang tidak baik itu adalah dari sisi kita sendiri yang belum tahu ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, foto bersama dulu kepada semua peserta, boleh diaktifkan videonya biar kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Baik, terima kasih pada para peserta dan pembicara, Dr. Ahmad Kurnia, moderator Dr. Erwin, Dr. Endang, Dr. Diani, dan Dr. Gunawan atas partisipasinya, dan kepada semua peserta, ada 112 peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Nantikan webinar kami selanjutnya. Mohon join kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Dokter Endang, terima kasih. Terima kasih, Dokter Terima kasih, Dokter Endang. Dr. Gunawan. Sehat semuanya.